Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, para pendahulu kita dulu, para sahabat dan juga generasi sesudahnya, mereka senantiasa berharap 6 bulan ya sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa mudah-mudahan disampaikan, diantarkan ke bulan Ramadan. Dan 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa berharap mudah-mudahan seluruh amal yang dilakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh bulan ya sepanjang tahun itu spiritnya, semangatnya itu adalah semangat Ramadan. Nah, inilah yang kita harapkan ya, semangat dan spirit Ramadan ini mampu mengokohkan integritas dan moral kita semuanya sebagai anak bangsa, pelanjut perjuangan para bapak kita yang sudah merebut kemerdekaan, mempertahankannya, kita tinggal menikmatinya, maka wajib untuk mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, takwa ya, jadi meraih hakikat takwa di bulan Ramadan ini adalah menjadi target utama dalam proses ibadah. Pelaksanaan puasa Ramadan ini berdampak pada peningkatan kualitas ketakwaan. Bahkan inti puasa Ramadan adalah ketakwaan itu. Sebab ujung dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah diraihnya status sebagai manusia yang bertakwa. Ayat yang sering sekali kita dengarkan, kita baca, surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata-kata panggilan mulia yang kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu mendengarkan ayat ini yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu baik-baik. Fa inna fiha amrun yu'maru bihi, karena di dalamnya ada perintah yang diperintahkan, au nahyan yunha anhu, atau ada larangan yang dilarang. Nah, kebetulan di sini adalah perintah. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa ini bukan hanya kewajiban kita, tapi umat sebelum kita juga sudah melakukannya. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan ya dari surga ke bumi, beliau mengakui kesalahannya, kemudian memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, sebagai bentuk istighfar serta taubatnya itulah Nabi Adam alaihissalam melakukan puasa Ayyamul Bid, puasa putih, yang dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Itu kita warisi dari Nabi Adam ya. Kemudian ditetapkan ulang oleh syariat Islam, maka kita ikuti puasa setiap bulan 3 hari. Seolah-olah kita adalah puasa 1 tahun. Karena dalam Islam konsep amal ibadah dilipat gandakan 10 kali lipat. 1 kali kebaikan, 1 kali puasa seolah-olah mendapatkan 10 kali lipat, yaitu 10 hari. Kalau 3 hari berarti seperti kita puasa 30 hari. Kalau kita tiap bulan puasa 3 hari, masing-masing sebulannya, berarti kita puasa sepanjang tahun, seolah-olah begitu ya. Kemudian ada yang populer puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Itu kita warisi dari syariatnya Nabi Dawud. Nabi Musa alaihissalam pada saat sebelum menerima Taurat untuk mensucikan dirinya, beliau berpuasa selama 40 hari sebelum menerima kitab Taurat di Bukit Tursina itu.
dan juga Bani Israel ya, khususnya orang-orang Nasrani saat itu berpuasa 30 hari pada saat zamannya Nabi Isa. Setelah selesai mereka berpuasa 30 hari, mereka minta reward, mereka minta penghargaan dari Nabi Isa. Mintanya nggak main-main, mintanya supaya diturunkan hidangan dari langit. Luar biasa permintaan orang-orang Hawariyin ya, para pengikut Nabi Isa saat itu. Maka Nabi Isa ragu ya dengan permintaan tersebut, tetapi karena desakan dari orang-orang Hawariyin, para pendukungnya Nabi Isa, beliau memohon kepada Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, sebagai bentuk id, jadi id perayaan untuk kami dan untuk sesudah kami. Jadi mereka ingin pesta seperti Idul Fitrinya kita itu. Mereka setelah puasa 30 hari minta diberikan penghargaan dari langit. Maka pada saat itu Allah menjawab, ya kami akan turunkan, tapi dengan syarat kalau mereka tetap kafir maka akan diberikan siksa yang pedih yang tidak pernah diturunkan kepada umat sebelumnya. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana proses turunnya, tapi para ahli tafsir mengatakan memang turun pada akhirnya hidangan yang sangat lezat dari langit. Tapi orang Hawariyin ragu-ragu, jangan-jangan ini azab dari Allah yang tidak mereka ketahui ya, sehingga mereka nggak mau makan dulu. Nabi Isa suruh makan dulu, kemudian orang-orang fakir miskin makan. Nah ternyata khasiatnya hidangan itu bisa memberikan kesembuhan orang-orang yang sakit macam-macam, dengan makan itu menjadi sembuh. Nah, terus berikutnya baru para Hawariyin menikmatinya, tapi khasiatnya tidak sehebat pada kloter atau periode pertama yang makan-makan tersebut ya. Nah, akhirnya itu mereka nikmati ya, beberapa waktu, beberapa hari mereka turun, setiap harinya turun, kemudian sehari turun, sehari tidak, kemudian hanya turun kepada orang-orang yang miskin saja, dan orang-orang yang kaya tidak mendapatkan, dan akhirnya di stop, dan mereka mendapatkan peringatan yang keras ya dari Allah Ta'ala karena tidak bersyukur dengan nikmat itu. Nah, itulah kisah masa lalu ya umat-umat sebelum kita, yang mereka juga sama ya dengan kita diwajibkannya puasa. Outputnya, hasil yang kita inginkan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, jadi dengan peningkatan takwa itulah jamaah sekalian Allah Ta'ala memberikan banyak sekali keuntungan bagi kita. Ada janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, di antaranya adalah memperoleh keberkahan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, akan turun keberkahan kepada negeri tersebut ya. Akan diberikan limpahan rezeki dari Allah Ta'ala. Dengan bertakwa kita mampu membedakan hak dan batil. Saya kira ini yang relevan dengan tema kita. Mampu membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang bisa kita konsumsi dan mana yang harus kita tinggalkan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan furqan ya, pembeda antara hak dan batil. Kemudian dengan takwa itulah kita akan memperoleh ampunan, maghfirah dari Allah Ta'ala. Kita akan mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita akan didekati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kurang lebih seperti inilah gambaran ya, keterkaitan antara keimanan kita dengan proses Ramadan. Itu adalah proses tahunan. Kalau proses pekanan itu adalah dengan pelaksanaan sholat Jumat. Nah, sementara outputnya adalah ketakwaan. Jadi seperti ilustrasinya, seperti mic ini ya, yang apabila kita menyuarakan dengan kata-kata yang biasa maka tidak akan terdengar, tapi dengan mic kemudian diolah oleh amplifier, kemudian oleh sound, oleh speaker, maka akan menjadi keras ya.
Jadi momentum Ramadan ini sangat pas dan tepat untuk dijadikan Ramadan ini sebagai amplifier ketakwaan, agar keberkahan dari langit dan bumi ini dapat kita nikmati, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta. Puncaknya, harapan kita Indonesia bergelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya adalah sebuah negeri yang subur, yang makmur, adil dan aman karena ada ketakwaan bangsanya. Dalam Al-Quran dulu label ini diberikan kepada negeri Sabah yang saat itu dipimpin oleh Ratu Balqis. Pada saat Ratu Balqis beriman kepada mengikuti Nabi Sulaiman saat itu, maka Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada negeri Sabah. Negeri Sabah ini berada di Yaman ya. Sementara kerajaannya Nabi Sulaiman itu di Baitul Maqdis di Palestina. Jadi jauh jaraknya. Jadi negeri Sabah dengan bendungannya dan dengan pengelolaan pertanian yang sudah luar biasa mendapatkan kemakmuran dari Allah Ta'ala. Jadi itulah harapan kita dengan dasar keimanan. Kemudian kita ada proses pada saat setiap Jumatnya, kemudian setiap tahunnya kita melampaui Ramadan, maka harapannya bahwa keimanan yang ada dalam diri kita dipupuk dengan amal-amal kebaikan itu akan menghasilkan ketakwaan yang outputnya dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Jadi kurang lebih seperti ini sistem Ramadan ya, ada keimanan sebagai inputnya, kemudian puasa prosesnya, outputnya adalah takwa. Jika Ramadan adalah sistem, maka puasa adalah prosesnya, iman adalah inputnya, dan takwa adalah hasilnya atau outputnya. Maka kita punya potensi yang baik dalam diri kita. Manusia ini memiliki banyak potensi yang baik yang senantiasa harus dimaksimalkan. Puasa ini adalah proses untuk memaksimalkan potensi. Banyak hal yang bisa kita pupuk, yang bisa kita maksimalkan, bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam masa-masa puasa ini, yang hasilnya itu adalah memberikan atau meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Jadi takwa ini para ulama memberikan rambu-rambu ya, jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan itu adalah dengan cara membangun sikap 5 hal ini. Yang pertama adalah muraqabah, merasa dalam pengawasan Allah. Jadi merasa diawasi terus-menerus oleh Allah Ta'ala. Zat yang selalu mengawasi 24 jam kita semuanya. Ibarat kita bekerja diawasi pimpinan dengan tidak kan berbeda ya. Kalau kita merasa diawasi, maka kita senantiasa berhati-hati, memiliki kewaspadaan dan menjaga diri kita jangan sampai melakukan pelanggaran. Ada banyak contoh muraqabah ini ya. Salah satunya itu dari seorang yang luar biasa ya, namanya adalah Mubarak. Mubarak ini berasal dari India. Suatu saat dia bekerja sebagai penjaga kebun. Beberapa bulan itu ditanya oleh majikannya, tolong ambilkan untukku kurma yang sudah matang, yang sudah layak untuk dijual, dipanen lah. Kemudian diambilkan oleh Mubarak ini. Ternyata masih masam ya, belum matang. Beberapa kali masih masam sampai majikannya marah-marah. Kamu gimana sih? Sudah lama menjaga kebunku tapi nggak tahu, nggak bisa membedakan mana kurma yang sudah layak untuk dipanen, yang sudah matang dan belum. Kata Mubarak, wahai tuanku, saya di sini kan mendapatkan amanah menjadi penjaga kebun kurma, bukan yang lain-lain. Maka saya tidak pernah sekalipun mencicipi kurma. Jadi nggak bisa membedakan mana yang layak dimakan dan mana yang masih mentah. Wah, maka si majikannya heran ya dengan orang ini ya, kagum luar biasa. Nah, dari seorang Mubarak itulah lahir seorang anak yang nantinya menjadi ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak.
Itu ulama besar ya. Tabi'ut tabi'in ya, yang luar biasa, kiprahnya luar biasa, menurut dari akhlak moral yang dimiliki oleh orang tuanya, kejujurannya yang seperti itu, menurut kepada Abdullah bin Mubarak ini. Pada saatnya Abdullah bin Mubarak ini biasa beriktikaf di Masjidil Aqsa di Palestina. Suatu saat dia kunjungan ke Mekah atau untuk haji atau ke umrah ya. Kemudian selesai prosesi ibadahnya, beliau sebelum pulang itu membeli kurma. Tapi biasalah masyarakat sana ya, ya mungkin sudah tradisi icip-icip ya, tanpa saat itu izin. Kalau dulu barangkali masih ketat, kalau sekarang kita ke sana asalkan dimakan di tempat dipersilahkan semua icip-icip itu ya, di pasar kurma, di toko-toko itu biasa. Kalau dulu mungkin belum biasa. Nah, setelah proses itu Abdullah bin Mubarak pulang ke Masjidil Aqsa untuk i'tikaf lagi, untuk berdoa ya. Kalau sebelum beliau melaksanakan ibadah ke Mekah itu doanya mustajab. Ada apapun yang beliau doa itu mustajab. Tapi ketika pulang di Mekah kok malah tidak mustajab, kan aneh. Sepulang dari tanah suci malah doanya nggak mustajab, aneh. Maka beliau merenung-renung apa kira-kira kesalahannya ya. Dia baru ingat, oh iya, saya pada saat di Mekah itu membeli kurma, kemudian ada beberapa yang saya cicipi tanpa izin kepada penjualnya. Maka saat itu dia mau mengikhlaskan ya. Kalau sekarang ada alat telekomunikasi gampang ya menghubungi, kalau dulu nggak ada. Maka kembalilah Abdullah bin Mubarak dari Palestina itu ke Mekah mencari mana pedagang kurma, cari satu, ketemu. Tapi penjualnya sudah beda orang. Dia tanya, kalau kita bahasa kita, Mas, kemana penjual yang dulu, bapak-bapak tua? Kata anaknya, itu bapak saya sudah wafat, sudah meninggal ya. Maka diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak, saya dulu pernah membeli kurma di sini, tapi ada yang saya cicipi tanpa izin. Bolehkah saya minta diikhlaskan apa yang saya makan itu? Kata anaknya, ini saya warisi bukan saya pribadi, ada masih saudara-saudara saya di sini. Saya tidak bisa memberi izin untuk pribadi saya, tapi saya harus, maksudnya panjenengan harus minta izin dulu kepada saudara-saudara saya yang lainnya ya. Maka satu-satu didatangi ya, alamatnya, rumahnya di mana, namanya sampai datangi, minta diikhlaskan, dimaafkan apa yang beliau lakukan, dan tuntas. Selesai semuanya, memberi maaf dan mengikhlaskan, pulanglah dia ke Palestina, i'tikaf lagi di Masjidil Aqsa, dan ternyata saat itu doanya mustajab lagi. Ada informasi ya, ilham ya dari langit bahwasanya doanya mustajab lagi setelah beliau meminta keikhlasan dalam hal kekeliruan muamalah tadi, itu baru mendapatkan restu ya, istijabah dari langit itu. Ini bentuk muraqabah yang kita merasa diawasi, kita merasa dipantau terus-menerus oleh Allah Ta'ala. Kemudian muahadah itu mengingat perjanjian dengan Allah. Maksudnya apa? Pada saat kita di alam ruh, pada saat kita menjadi janin, itu sudah ada janji dari kita. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikun, bukankah aku ini Tuhan kamu, wahai manusia? Semua kita bersaksi, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi, kami mengakui bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan kami, yang menghidupkan kami. Itu semuanya ya. Apakah pada saat itu kita dari keluarga, dari seorang ibu muslimah atau non muslimah, maka semua kita yang menjadi janin saat itu bersaksi, bersyahadat di alam ruh. Bala syahidna. Nah, pada saat kita sudah dilahirkan, masing-masing berbeda. Ada yang tetap dalam fitrahnya, dalam keislamannya, dan ada yang berbeda, yang tidak dalam fitrahnya. Nah, maksud muahadah adalah kita ingat seperti itu, kita ingat perjanjian di alam ruh, kita ingat perjanjian pada saat kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah janji kita ya kepada Allah Ta'ala, selalu beribadah dan minta pertolongan padanya. Yang ketiga muhasabah, itu artinya mengevaluasi aktivitas harian kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah, itu kata Umar ya. Sebelum nanti ditimbang di mizan akhirat,
maka kita hisab kira-kira 24 jam waktu yang disediakan oleh Allah pada kita itu ibadah mahdhah yang khusus itu berapa jam. Kemudian ibadah ghairu mahdhah yang tidak khusus, muamalah kita bekerja itu juga tujuannya untuk ibadah ya. Jadi saya sebelum Jumatan ya, karena biasalah di kendaraan ya, itu ada truk ya, ada truk yang biasa ya, belakangnya ada gambar-gambar, ada kata-kata yang itu sesuai dengan selera pemiliknya lah. Kita hanya melihat membacanya. Ada kata-kata bagus yang saya baca, jadi nggak sempat memfotonya ya. Kerja itu ibadah, rezeki itu sudah dijatah, tapi dengan bahasa Jawa. Ibadah iku ibadah, kerja iku ibadah, rezeki iku dijatah. Ini kalimat singkat tapi masya Allah ya, kayaknya tepat ya untuk tema kita saat ini. Bahwa kerja itu ibadah yang levelnya ghairu mahdhah, yang umum ya. Karena ibadah itu pengertiannya setiap perkataan perbuatan yang kita lakukan, zahir ataupun batin, yang itu dicintai Allah Ta'ala. Allah suka dengan itu, maka itu nilainya ibadah. Kita kerja mulai pagi sampai sore, itu harus ada niat untuk beribadah. Ibadah artinya adalah tunduk patuh, karena ini perintah Allah. Kita bekerja, berusaha perintah Allah. Adapun rezeki itu sudah ada jatahnya. Rezeki tidak identik dengan bekerja, dengan lama atau sebentarnya bekerja. Ada orang yang kerja dalam satu harinya 7 atau 8 jam. Penghasilannya tidak lebih banyak dari yang kerja 1 jam 1 hari. Karena apa? Allah sudah menentukan, oh ini kadar rezekinya sekian. Jadi kita ikhtiar, kita bekerja keluar dari rumah untuk mengabdikan diri kita pada pencipta kita, pada Tuhan kita Allah. Nah itulah maksudnya ya, kita bermuhasabah. Sekeras apapun, seobsesi apapun, sengoyo apapun, apabila memang bukan rezeki kita ya, kita nggak akan dapat. Tapi kalau kita santai dan kita biasa saja, ya kita sesuai dengan prosedur, insya Allah kalau itu memang jatah rezeki kita akan kembali, akan kita dapatkan. Ya. Itulah muhasabah kita ya. Kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh dan optimalisasi untuk mengantarkan kita kepada ketakwaan harus sungguh-sungguh, harus berusaha. Surga itu mahal, surga itu perlu usaha, perlu mujahadah. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh para generasi pendahulu kita belum ada apa-apanya ya. Maka mari kita tingkatkan terus ya usaha kita. Yang kelima, mu'aqabah itu memberikan punishment atau sanksi ya syar'i jika berbuat salah. Kalau kita habis melakukan kekhilafan kesalahan, kita hapus atau kita kafarohi dengan amal-amal baik. Umar bin Khattab itu pernah pulang ya dari kebun kurma ya, dia habis mendatangi kebun kurmanya terus terlena. Sampai pulang itu orang-orang sudah buyar sholat asarnya. Maka Umar menyesal. Kenapa? Karena ngurus dunia lupa akhirat ya. Maka sebagai wujud penyesalannya kebun kurmanya diinfakkan supaya itu menjadi mu'aqabah ya, sebagai bentuk sanksi yang positif pada dirinya agar menghapuskan kekurangan kesalahannya. Coba kita renungkan ya, ini kan bukan meninggalkan sholat asar. Waktu asar masih ada, tapi hanya ketinggalan sholat jamaah di masjid saja, tak bisa bersama-sama sholat jamaah di Masjid Nabawi. Seperti itu tingkat penyesalannya. Kalau kita jangankan begitu ya, kita ketika duhur kita sibuk kerja, ketika asar kita juga sibuk kerja, ketika maghrib barangkali masih di jalan, ketika subuh kesiangan, wah lewat semuanya ya. Nah inilah kita ternyata masih banyak kekurangannya. Mari kita bersama-sama dengan 5 hal itulah yang mengantarkan kita kepada ketakwaan, dan 5-5-nya itu bisa kita dapatkan dengan sarana puasa. Ramadan, madrasah Ramadan ini mengantarkan kita selalu diawasi Allah. Kemudian dengan Ramadan kita senantiasa menjadikan kita ingat dengan perjanjian kepada Allah Ta'ala. Kita bermuhasabah, kita bermujahadah, dan kita bermu'aqabah. Jadi puasa, kalau kita kaitkan dengan masalah integritas ya, integritas ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, kualitas ya, sifat
atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi kejujuran itu bagian daripada integritas. Dalam etika, dalam akhlak, dalam adab, ya, integritas ini diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipokrit atau munafik. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Lahir batin sama, ya. Kalau munafik ini kan lahirnya bagus, batinnya buruk. Lahirnya itu soleh, batinnya tidak baik. Nah, ini adalah lawan daripada integritas, ya. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin menjadi pribadi yang berintegritas. Banyak kantor-kantor ya, zona integritas, macam-macam. Ini mudah-mudahan bukan semata-mata slogan ya, tapi ini adalah sebagai visi misi kita, logo, dan juga sebagai slogan semboyan kita menjadi pribadi yang berintegritas. Yang dengan itulah kita akan mendapatkan banyak sekali keistimewaan ya. Kalau menurut pakar ya, Bill Pringle ini mengatakan bahwasanya pantulan orang yang berintegritas ini terlihat dalam beberapa poin berikut, yang itu adalah paduan antara kejujuran dan konsistensi ya. Parameter kita menjadi pribadi yang berintegritas itu apa saja? Yaitu yang pertama, sikap tidak mementingkan diri sendiri. Jadi tidak egois, tidak mementingkan dirinya, tetapi mendahulukan orang lain. Kalau dalam bahasa teori persaudaraan Islam itu namanya al-ithar. Ithar itu adalah mementingkan urusan orang lain daripada dirinya. Itu sudah kualitas yang bagus sekali ya. Kita mendahulukan orang lain walaupun kita butuh, tapi orang lain lebih membutuhkan. Kemudian yang kedua, dibangun di atas dasar disiplin. Islam mengajarkan kepada kita supaya disiplin, khususnya puasa ini. Puasa ini adalah mengajarkan kedisiplinan, disiplin makannya, disiplin waktunya, disiplin kerjanya, disiplin aktivitasnya. Itu banyak sekali pelajaran dari waktu pada saat kita puasa ini. Yang ketiga adalah kekuatan moral yang terbukti tetap benar di tengah api godaannya. Ini yang berat ya. Di tengah api godaannya, orang bisa bicara misalnya ya, supaya jujur ya, supaya berintegritas, supaya menjauhi hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram, masalah korupsi dan sebagainya. Ketika memang mereka berada pada sebuah zona yang nyaman, yang aman, yang belum ada tantangannya. Tapi bagaimana bisa bicara seperti itu pada saat dia mendapatkan godaan dan peluang? Pada saat menjadi pejabat, pada saat menjadi pegawai, pada saat dia punya wewenang, apakah masih istiqomah? Nah, itulah ya tantangan tersendiri bagi kita. Nah, maka kalau kita istiqomah, memiliki kekuatan moral, nah, luar biasa, itulah pribadi yang memiliki integritas. Yang keempat, kemampuan untuk bersabar ketika hidupnya tidak berjalan mulus, ketika banyak aral yang melintang, ketika banyak sekali hal-hal yang menyusahkan, ada tuntutan-tuntutan dari sana sini, sehingga menjadikan hidup kita itu membutuhkan biaya tinggi ya. Saya pernah dapat cerita dari istri yang punya jamaah pengajian ya. Muridnya wanita itu mengeluh karena suaminya, mohon maaf, seorang ASN, tetapi karena biaya hidupnya, gaya hidupnya tinggi ya, gajinya habis untuk nyicil sana sini ya, nyicil kendaraan, nyicil ini itu, sehingga pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Tapi dia nggak menyadari kekurangannya seperti itu. Dia menuntut kepada istrinya supaya bekerja. Kalau istrinya nggak dapat pendapatan apa-apa, dia marah-marah. Ketika di atas meja makan nggak ada makanan, di dalam kulkas nggak ada makanan, dia marah-marah.
Ya Allah. Jadi seperti itu, akhirnya ya rumah tangganya retak ya, nggak bisa dipertahankan ya. Karena tidak seimbang ya antara pendapatan dan pengeluaran itu. Yang kelima, tahan uji yang memerlukan perilaku yang dapat diduga ya. Jadi dia memiliki kesabaran, ketekuan luar biasa. Yang keenam, kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat. Karena dia yakin ada pengawas tadi ya, Allah Ta'ala, para malaikatnya itu yang selalu mengawasi kita, maka harus profesional. Kalau ibaratnya ada CCTV, tidak pernah lepas dari kita. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menepati janji-janji. Bahkan mungkin di situ ada yang merugikan dirinya ya, karena dia sudah berjanji. Sebisa mungkin ada tadi nilai kedisiplinan, kemudian menepati janji. Kata-kata janji insya Allah itu dalam Islam bukan semata-mata sebuah diplomatis ya, ataupun kata-kata pemanis saja, bukan. Tapi itu adalah janji yang harus kita tepati. Maka kita katakan insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkehendak memberikan kelancaran ya, kita menggerakkan kaki kita berjalan mengikuti janji kita itu. Yang kedelapan, tetap setia kepada komitmen bahkan ketika itu tidak nyaman. Ini sama ya kaitannya dengan ketujuh. Kalau sudah komitmen bersama-sama, kalau suami dan istri sudah komitmen dalam bentuk akad nikah, komitmen, mangan nggak mangan kumpul ya kata orang Jawa ya. Tapi kalau bisa kumpul sambil makan lah ya. Kita pilih yang ideal dulu ya. Kalaupun ada takdir yang kurang nyaman, itu biasa ya. Dinamika dalam rumah tangga itu biasa. Yang kesembilan, tetap teguh pada nilai-nilai tertentu meskipun dirasakan lebih populer untuk mencampakkannya ya. Kadang-kadang orang yang jujur malah dijauhi oleh kawan-kawannya, dikatakan sok suci ataupun sok baik, sok alim dan sebagainya. Biarkan ya. Karena yang bertanggung jawab pada perbuatan kita, diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Dia bisa berkomentar seperti itu. Kalau kita ikut dengan apa yang dia lakukan yang negatif, yang menanggung juga kita nanti akhirnya. Maka biarkan ya, orang lain berkomentar apapun, urusan dia ya. Yang ke-10, hidup dengan keyakinan ketimbang dengan apa yang dia sukai. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya jalan kita benar, pilihan hidup kita benar, walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman ya, yang tidak kita sukai. Ke-11, fondasi dari kehidupan. Jika integritas baik, maka kehidupan baik. Begitupun sebaliknya ya. Kalau dalam Islam itu adalah ada sebuah kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Kalau di agama Hindu ada hukum karma ya. Kalau di kita seperti itu sunnatullah. Ketentuan Allah, balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Di surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Keburukan itu kembalinya juga kepada kalian. Ibarat kita menanam biji, panennya untuk kita. Kalau kita menanam kebaikan, panennya untuk kita. Kalau kita menanam keburukan, kembalinya ke kita. Itulah keadilan Allah. Suatu saat ada seorang ulama besar saat itu yang tak disebutkan namanya siapa, berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba ketemu anaknya marah-marah, menampar ulama ini, pipi kirinya ditampar oleh anaknya. Wah, orang-orang kan kaget, ini kiai besar, ulama besar, dipermalukan di depan umum. Nah, ternyata apa? Ulama ini nggak marah, tidak memberikan pelajaran kepada anaknya, tapi dia diam saja. Ditanya oleh orang, kenapa Anda kok diam, tidak memberi pencegahan kepada anak Anda? Kata dia, dulu ya, sudah lama saya memperlakukan hal seperti ini kepada ayah saya. Saya pernah menampar pipi ayah saya, maka sekarang ini saya menerima balasannya, ditampar oleh anak saya. Nah, seperti itu Pak ya. Kalau orang Hindu kan hukum karma itu ya. Kalau kita tadi itu kaidahnya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada jenis amal kita.
Baik balasannya baik, buruk balasannya buruk. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi bisa jadi beberapa tahun lagi baru kita terima balasannya. Nah, itulah Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, catatan lengkap, hisabnya lengkap, tidak ada yang tersisa sama sekali. Maka pondasi di sini yang kita bangun adalah integritas yang baik, kehidupan baik, maka kita akan mendapatkan imbalan yang baik. Yang ke-12, bahwasanya integritas itu dibentuk melalui kebiasaan. Kalau kita terbiasa dari kecil ya dilatih kejujuran, dilatih bertanggung jawab, kemandirian dan lain-lain hal yang positif, insya Allah kita akan juga memiliki sikap yang sama ya pada saat besar. Sehingga kadang-kadang di pondok ya, di pesantren itu ada poin-poin pelanggaran. Nah, kadang-kadang kita juga heran ya dengan sikap para wali santri yang tidak objektif pada anak-anaknya ya. Biasanya kita kan ada kebijakan ya setiap bulan boleh pulang, tapi kalau yang melanggar nggak boleh. Itu protes orang tuanya, masa anak saya melanggar gini-gini ya. Jadi nggak memberikan didikan kepada anaknya supaya mandiri bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi malah protes ke kita. Inilah yang salah pada orang tua, hanya melihat anaknya kebaikannya, ketika berbuat buruk anaknya dipermaklumi ya, padahal ini menjadikan didikan yang negatif pada anak-anak tersebut. Nah, Bapak-Ibu sekalian ya, puasa ini menjadi pendidikan kemanusiaan untuk mencetak diri yang berintegritas. Kenapa demikian? Karena dalam ibadah puasa ini mendidik nilai dan prinsip mulia, yaitu keimanan. Dan keimanan sehingga rela meninggalkan makan, yakin, memiliki keyakinan yang kuat sampai rela meninggalkan makan, minum dan hubungan badan dengan pasangannya sehari penuh mulai subuh sampai dengan maghrib demi nilai dan keyakinan yang mantap pada dirinya. Coba kita perhatikan hal-hal yang mubah. Makan minum ini kan boleh. Berhubungan badan bagi suami istri bukan hanya boleh, tapi itu ibadah nilainya ya, berpahala. Maka apa yang sebenarnya itu mubah boleh kita lakukan dalam rangka untuk menjadikan kita bisa mengendalikan syahwat, nafsu, keinginan, itu bisa kita kekang. Maka apalagi hal-hal yang tidak diperbolehkan, harapannya kita mampu untuk mengendalikan syahwat kita. Nah, itulah orientasi ya dalam bab ibadah ini. Kenikmatan badan yang dibutuhkan sementara waktu ditinggalkan demi patuh kepada nilai dengan teguh kepada prinsip beragama. Implementasinya dalam ibadah puasa itu menyatukan isi hati dengan komitmen antara perbuatan tindakan nyata. Itulah tadi yang sudah kita sampaikan, antara ucapan dan tindakan sama. Harapannya begitu ya. Niat di dalam hari atau di malam hari selama bulan Ramadan, kemudian direalisasikan selama sehari penuh berpuasa, meskipun tidak ada orang yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan, tetap teguh pada komitmen prinsip berpuasa yang telah diniatkan pada malam harinya. Walaupun kita sangat haus, kita ada di kantor dengan ruangan khusus misalnya, ada kulkas, ada minuman dingin di dalamnya, ada makanan buah yang selezat, kue yang enak, tapi kita nggak akan makan walaupun nggak ada yang melihat. Begitu pula kalau kita di rumah sendirian, karena kita yakin ya pengawasan Allah Ta'ala tadi, maka kita bisa mengendalikan tadi. Nah, inilah latihan kita selama Ramadan ini. Ini bentuk latihan integritas untuk menyatukan ucapan dengan perbuatan dan berpegang teguh pada prinsip dan nilai yang diyakini yang baik untuk kita jalankan bersama ya. Memang perlu upaya ya, tidak bisa dengan gampang ya, harus ada peningkatan mujahadah tadi. Saat ibadah puasa sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memberi makanan atau minuman kepada orang yang berbuka puasa. Pahala orang yang memberi buka sama dengan ganjaran orang yang menjalankan ibadah puasa
meskipun hanya seteguk air atau sebiji kurma ya. Makanya ada sebar takjil ya, kalau kita barangkali di lembaga, di kantor, kita menyisihkan infak dari para karyawan, karyawati, kita kumpulkan untuk membeli takjil atau untuk menyebarkan sedekah, itu bagus sekali ya. Pada saat itulah kita akan mendapatkan pahala yang banyak, akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa, walaupun tidak mengurangi ya pahala orang puasa sama sekali. Inilah nilai integritas yang dilatihkan kepada orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bukan seberapa besar yang diberikan kepada orang lain, tetapi seberapa besar perhatian kita untuk berbagi dengan yang lain. Maka sikap orang yang berintegritas itu adalah kesanggupan diri untuk berkorban demi menolong dan membahagiakan orang lain. Inilah latihan kemanusiaan untuk menjadi manusia yang berintegritas dalam madrasah bulan Ramadan ya. Meningkatkan kepedulian kita ya. Ramadan ini adalah syahrul muwasat, bulan kesetaraan antara si kaya dan miskin sama. Siang harinya merasakan lapar juga. Maka si kaya akan bisa bermuhasabah, merenungkan, oh ternyata begini rasanya lapar, begini rasanya haus. Kalau saya masih punya harapan berbuka sudah siap semuanya, bagaimana dengan tetangga saya, orang lain yang tidak punya apa-apa yang bisa disiapkan untuk berbuka? Maka inilah memunculkan kepedulian pada diri orang yang puasa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada banyak manfaat pada saat kita memiliki integritas diri ya. Di antaranya 5 hal ini. Secara fisik akan merasa sehat dan bugar ya. Ada satu kisah nyata itu, seorang profesor, dia guru besar dalam sebuah kampus ya. Di sebuah kampus, beliau ini kebetulan sakit jantung ya. Sudah ada jadwal operasi di luar negeri karena di Indonesia sudah nggak sanggup. Tetapi satu saat tanpa sengaja beliau mampir ke toko daging untuk membeli daging untuk kebutuhan keluarganya. Tiba-tiba tanpa sengaja profesor ini melihat seorang ibu yang mengais-ngais daging di tong sampah. Terus dia kaget, tuh untuk apa? Kata ibu ini, untuk anak saya yang ada di rumah begini-begini ya. Berapa Bu kebutuhan panjenengan ya selama sebulan ya? Berapa kilo sih? Dikatakan 1 kilo cukup Pak. Nah, maka oleh profesor ini disampaikan kepada penjual daging, Pak, tolong kasihkan daging ini kalau ibu ini ke sini 1 bulan 2 kilo. Saya bayar cash selama 1 tahun. Wah, luar biasa, ibu ini sangat berterima kasih sampai menangis menyampaikan rasa terima kasihnya kepada profesor ini, Masya Allah. Terus profesornya juga gembira luar biasa. Dia merasakan dalam hatinya sesuatu yang belum pernah dirasakan. Ketenangan batin, perasaan yang sangat nyaman ya dalam dirinya. Sehingga ketika pulang itu anak-anaknya heran. Ada apa Pak? Seperti ini ya. Kok ala ayah nggak seperti sebelumnya ya? Maka diceritakan begini-begini. Nah, akhirnya pada saat yang sudah dijadwalkan dia harus operasi ke luar negeri, kalau nggak salah ke London waktu itu. Sampai di sana, ketika sudah check-in di rumah sakit, diperiksa macam-macam. Ternyata sebelum operasi kan diperiksa. Yang sebelumnya, kalau mungkin adalah kaitannya pembuluh darah yang sebelumnya ya, itu bermasalah. Ketika diperiksa normal semua. Sampai dokternya heran-heran. Prof, apa yang Anda lakukan sebelum ini? Kok ternyata sudah normal semua, nggak jadi operasinya ya. Dia katakan saya telah memberikan kepedulian kepada ibu ini. Nah, saya senang luar biasa hati saya. Maka ketenangan batin itulah yang menjadikan dia normal secara fisiknya, sehat segar bugar, dan tidak jadi menjalani operasinya. Inilah sama sekalian. Jadi pada saat kita memiliki integritas, kepedulian tadi kepada yang lain, maka akan memberikan efek kepada fisik kita yang sehat, bugar, sehat walafiat. Kemudian secara intelektual akan meningkatkan kemampuan IQ kita. Kecerdasan kita semakin meningkat, otak kita semakin encer, berpikir semakin bagus. Secara emosional, kemampuan IQ-nya, emotional quotient-nya itu juga meningkat, kesabarannya, kemudian juga tanggung jawabnya, dan pokoknya terkendali, tidak gampang marah. Secara spiritual, SQ-nya itu meningkat ya, dia
semakin tawadhu, semakin khusyuk ya, semakin rajin dalam ibadahnya. Kemudian secara sosial semakin meningkat kepeduliannya. Jadi efek-efek yang positif inilah kembali kepada diri kita sendiri ya. Ketika kita berbuat baik untuk orang lain, kembalinya adalah kepada kita sendiri. Nah, ini kaitannya dengan moral ya, eksistensi bangsa. Itu karena moralnya. Ada seorang penyair dari Mesir yang terkenal yaitu Ahmad Syauqi pernah menyampaikan sebuah syairnya, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Dan sesungguhnya semua bangsa umat itu kekal selama ada akhlaknya. Apabila akhlak mereka hilang, maka lenyaplah bangsa tersebut, umat tersebut. Jadi akhlak itu parameter ya, eksistensi bangsa itu karena akhlaknya. Dalam sejarah apapun, apakah pada saat masa risalah Islam ataukah sebelumnya, kehancuran setiap dinasti kerajaan itu karena moral para pejabatnya yang rusak ya. Kekhilafahan dari waktu ke waktu setelah Khulafaur Rasyidin ya, ada khilafah Abbasiyah, Umayyah dulu, kemudian Abbasiyah, kemudian ada Fatimiyah, ada Utsmaniyah. Itu runtuh pada akhir-akhir periodenya karena kerusakan yang dilakukan oleh para pejabatnya ya. Jadi para politisinya yang memegang jabatan itu tidak amanah. Mereka hidup dalam kemewahan yang berlebihan, sementara rakyatnya banyak yang miskin. Maka akhirnya khilafah tersebut tidak bisa bertahan. Nah, itulah eksistensi bangsa dikarenakan karena akhlaknya ya. Kalau kita melihat bangsa kita Indonesia yang akhlaknya seperti ini ya, Allahu a'lam, kita menunggu waktu ya, tapi mudah-mudahan tidaklah ya. Yang penting adalah kita berusaha memperbaiki ya, tidak ada kata terlambat untuk perbaikan di segala sisi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 6 makna bagi puasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh kerahasiaan bagi makhluknya, agar mereka saling berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan kepadanya. Yaitu apa? Ini sebagai madrasah, sebagai latihan untuk satu, memelihara mata. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, dengan berpuasa ini insya Allah akan terkendali. Kita hanya melihat hal-hal yang halal saja. Yang kedua, menjaga lisan, menjaga lidah kita. Ada hadis mengatakan kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ju'alatas, tilal ju'alatas, tidak ada betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan imbalan kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya ya. Jadi dia masih suka mengumpat, suka menggunjing, suka memiliki kata-kata yang tidak bagus ya secara lisannya, maka ini bahaya ya. Jadi dengan puasa harus dikendalikan. Kemudian memelihara telinganya, mendengar yang baik-baik ya, hal-hal yang nasihat yang baik, ceramah dan sebagainya. Kemudian memelihara tangan, kaki dan perut kita. Ini pasti ya. Kemudian tidak memperbanyak makan saat berbuka. Nah, ini hati-hati ya. Kita sudah mengendalikan pola makan kita secara disiplin, tetapi balas dendam ya saat berbuka ya. Karena memang terasa lezat luar biasa ya. Ada hadis lisoimi farhatani. Orang puasa itu mendapatkan 2 kenikmatan, 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, 1 kegembiraan saat dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, 1 kegembiraan saat dia bertemu Allah nanti. Nah, saat berbuka ini loss ya, tidak dikendalikan, ini akan bisa membahayakan bagi perut kita ya. Kemudian yang keenam yang paling susah, menjaga hati ya, menjaga kalbu kita, menjaga hati, menjaga yang kaitannya dengan merupakan sebagai panglima ya. Hati adalah panglima dari tubuh kita. Nah, inilah makna-makna yang sangat banyak dalam proses puasa itu ya. Ada nasihat ya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau seorang pakar dalam bidang pembersihan jiwa ya. Man taraka syai'an awadahullahu khairan minhu. Barang siapa
yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diganti dengan yang lebih baik. Ini bukan hadis, tapi ada makna hadis yang relevan ya. Ada banyak contoh, kita barangkali pernah mengalaminya, atau kawan kita atau saudara kita ya. Dulu pernah ada seorang sahabat yang masih muda ya, nggak diketahui siapa namanya, datang kepada Nabi Muhammad SAW minta nasihat. Ya Rasulullah, nasihati saya. Kata Rasulullah, singkat saja. La takdzib, jangan bohong ya. Nasihatnya singkat saja. Kamu jangan berbohong. Apa ada yang lain Rasulullah? Nggak ada. Itu saja. Pegang teguh. Kamu jangan bohong. Ya, diterima nasihat itu. Akhirnya yang namanya pemuda masih suka jalan-jalan ya. Malam hari dia jalan-jalan dari rumahnya keluar ya. Kemudian tanpa sengaja lewat di sebuah rumah yang sangat bagus. Rumah ini terbuka pintunya. Kemudian dia penasaran ada apa sih? Oh, di dalamnya ternyata ada kamar yang terbuka. Ada seorang wanita dalam kondisi istirahat, dalam kondisi yang sangat ya menggairahkan lah bagi seorang pemuda. Kemudian di ruang tamu, di tempat-tempat pojok-pojok ruangannya itu ada perhiasan, ada banyak sekali hal-hal yang mewah di sana. Maka timbul gejolak mudanya dan ada perang batin dalam dirinya. Apakah dia akan mengikuti syahwatnya? Kalau iya, maka bagaimana besok kalau ditanya Rasulullah, apa yang kamu lakukan pada malam hari? Kalau saya jawab jujur, saya akan dihukum Rasulullah. Hukumannya berat ya, kalau dia melakukan penyimpangan dalam bab itu. Tapi kalau saya jawab, maksudnya kalau saya tidak jujur, saya akan merusak atau tidak komitmen dengan nasihat Rasulullah tadi yang jangan bohong ya. Akhirnya bimbang-bimbang terus akal sehatnya yang menang, ketakwaannya yang menang. Dia tinggalkan rumah itu dengan segala isinya yang menggoda, terus dia pulang. Nah, besok paginya datanglah ya seorang wanita tuan rumah kepada Rasulullah untuk minta dinikahkan. Dan saat yang hampir bersamaan datanglah laki-laki ini. Ketika ditanya apa yang kamu lakukan tadi malam begini, dia jujur dan dia mengatakan fakta sebenarnya, tidak ada kebohongan. Maka kata orang Jawa, tubuh ketemu tutup gitu ya. Wanita ini akhirnya ditawari, maukah kamu dinikahi oleh pemuda ini? Pemuda juga ditawari, maukah kamu saya nikahkan dengan wanita ini? Sama-sama maunya. Akhirnya nikahlah pemuda ini dengan wanita yang cantik, yang soleha, punya rumah bagus, yang kaya raya ini. Maka setelah akad proses nikah itu selesai, akhirnya mereka tinggallah. Laki-laki ini, pemuda ini tinggal di rumah ini. Dia akhirnya bisa mendampingi, bisa memiliki seorang istri yang cantik, soleha, yang kaya raya. Rumahnya juga menjadi miliknya, perhiasan dan segala isinya itu akhirnya menjadi miliknya dengan cara yang halal. Nah, ini contoh ya bahasanya kaidah ini, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diganti yang lebih baik. Coba dibayangkan, seandainya dia melakukan kesalahan ya, mengikuti syahwatnya pada malam itu, mungkin ya dia bisa puas dengan itu, tapi kan dampaknya dia akan dihukum, dia akan mendapatkan hujatan dari masyarakat. Tetapi ketika dia bisa bersabar sebentar, hanya beberapa jam saja, langsung diganti besoknya. Wanita dia dapatkan, rumah dia dapatkan, perhiasan semuanya dia dapatkan. Nah, itulah kisah yang inspiratif bagi kita semuanya. Insya Allah masing-masing kita punya pengalaman ya. Kalau kita memang rezeki kita nggak kemana-mana, akan kembali, akan balik ke kita. Nah, itulah. Kata Ibnu Qayyim begini, inna ma yajidul masyaqqata fi tarkil ma'lufat wal awaid min tarkiha li ghairillah. Orang itu akan terasa sulit jika seseorang meninggalkan hal-hal yang ia sukai dan gandrungi. Lantas ia meninggalkannya karena selain Allah. Jadi kalau selain Allah niatnya itu susah. Namun amma man tarakaha shadiqan mukhlishan min qalbi lillah, kalau dia jujur ikhlas dari dalam hati dengan meninggalkannya karena Allah, maka tidak akan terasa berat untuk meninggalkan hal tadi. Yang terasa sulit cuma di awal saja,
sebagai ujian apakah hal tersebut sanggup untuk ditinggalkan. Apakah meninggalkan hal itu jujur ataukah dusta. Jika ia terus bersabar dengan menahan kesulitan yang hanya sedikit, maka ia akan memperoleh kelezatan. Ini ujian bagi orang yang mau berhijrah. Orang yang berhijrah awal-awal itu susah. Ada saja ujian ya. Ada saja ujian yang banyak itu. Tapi itu di sini adalah sebagai tazkiyah. Apakah dia ikhlas, betul-betul niat hijrah ataukah pura-pura? Itu ujiannya di awal. Tapi dia bisa bersabar akan melewati dengan gampang. Ibnu Sirin pernah berkata bahwa ia mendengar Syuraih, seorang hakim yang agung, bersumpah dengan nama Allah, hamba yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka ia akan meraih apa yang pernah luput darinya. Itu sebagaimana dikatakan di awal tadi ya. Ini ada hadis yang sama, bunyinya seperti yang di atas. Innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik darinya. Wa hadza tabdil wa ta'wid qad yakunu bi syai'in min jinsi syai' al-matruk wa qad yakunu min ghairi jinsihi. Substitusi, pergantian, kompensasi ini bisa berupa sesuatu dari jenis barang yang ditinggalkan atau mungkin dari jenis yang berbeda ya. Kalau tadi contoh pemuda tadi ya, itu mendapatkan ganti yang lebih baik yang sama seperti itu. Kalau kita tinggalkan sesuatu yang bukan hak kita, maka bisa jadi dari pintu rezeki yang lain akan dibukakan untuk kita ya. Ibnu Qayyim pernah mengatakan langsung pada artinya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka akan diberi ganti yang lebih baik. Ganti yang diberikan di sini beraneka ragam. Akan tetapi ganti yang lebih besar yang diberi adalah kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Ada ketenangan hati, keadaan yang terus mendapatkan kekuatan, terus memiliki semangat hidup, juga kebanggaan diri serta ridho Allah Ta'ala. Jadi intinya kebahagiaan, kenyamanan itu yang tidak ternilai. Kalau soal materi, soal finansial, fasilitas itu sangat relatif. Tapi kalau kebahagiaan itu nggak ternilai harganya. Nah itulah yang ditekankan di sini ya. Ganti yang lebih baik seperti itu. Nah contohnya, Bapak Ibu sekalian ya, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin, itu pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam, Sulaiman bin Dawud itu, beliau menyembelih kuda-kuda yang menyibukkannya dari sholat asar sampai matahari terbenam. Karena bentuk penyesalan ini seperti tadi mu'aqobah ya, memberikan sanksi yang positif pada dirinya. Gara-gara kuda Nabi Sulaiman bagus-bagus, supaya tidak disibukkan dengan kuda-kuda disembelih. Akhirnya Allah menggantikan untuk Sulaiman yaitu angin. Kesana kemari nggak perlu naik kuda tapi diantarkan oleh angin, sehingga bisa bepergian dengan papanya kemanapun dia mau, didorong atau dengan tenaga angin tadi ya. Luar biasa lah itu Nabi Sulaiman ya. Ketika orang-orang muhajirin, para sahabat dulu, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan Mekah, semuanya ditinggalkan karena Allah. Kalau keluarganya yang masih tidak mau masuk Islam ditinggalkan juga, propertinya, dagangannya ditinggalkan, maka Allah gantikan untuk mereka dengan menaklukkan dunia untuk mereka dan memberi kekuasaan untuk mereka di timur dan di barat bumi. Di Madinah mereka menjadi eksis, menjadi pemimpin dunia dari Madinah itu karena meninggalkan kota Mekah, dan pada akhirnya Mekah juga ditaklukkan Rasulullah pada peristiwa Fathu Mekah ya. Dan jika pencuri itu takut kepada Allah dan menyerahkan pencurian uang yang terjaga tersebut kepada Allah, maka Allah akan memberinya sesuatu seperti itu atau lebih baik dari itu secara halal ya. Jadi kalau memang rezeki kita nggak akan kemana-mana ya. Tapi kalau kita nekat mengambil yang bukan hak kita, maka itu tadi ada, kalau orang Hindu tadi mengatakan hukum karma ya. Ada Prof. Mahfud MD yang cerita di salah satu konten YouTube itu, saya cek belum ketemu ya. Jadi beliau itu pernah pidato di hadapan para pejabat ya. Pernah beliau menceritakan ada seorang kawannya yang hakim atau pejabat tertentu lah ya, saya agak lupa secara detail itu. Di tabungannya berisi puluhan miliar, tapi supaya tidak membuat
kecurigaan para penegak hukum itu dititipkan ke temannya ya. Taruhlah kurang lebih 20 M atau berapa itu dititipkan temannya ya supaya aman lah. Nah ketika dia pensiun mau diambil uang ini temannya nggak mengakui, mungkin nggak ada buktinya dan sebagainya ya, temannya nggak ngaku. Dan yang lebih parah temannya itu mohon maaf ya menyelingkuhi istrinya. Jadi dia sudah pensiun, sudah tidak punya apa-apa, uangnya yang digadang-gadang sudah habis dan istrinya yang dicintai juga hilang. Nah itulah ya, kasihan orang seperti inilah. Nah itulah ya harus kita waspadai bahwasanya Allah itu maha adil, tidak akan pernah mendolimi siapapun. Allah berfirman, "Wa man taqillaha ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak dia perkirakan. Maka Allah, semoga dia mau dimuliakan dan ditinggikan, memberitahu bahwa jika dia takut kepadanya dengan tidak mengambil apa yang tidak halal baginya, Tuhan akan memberinya dari sesuatu yang tidak dia perkirakan. Ada saja ya, apapun kalau memang jatah kita, insya Allah tidak akan kemana-mana. Ini buah kejujuran ya, barangkali dari tayangan singkat ini bisa memberikan inspirasi kepada kita ya. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Ji, Bang, ya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya.
Iya, Om. Yang ditemukan oleh si kecil itu kan berapa isinya dompet itu berapa sih? Mungkin 1 juta atau 2 juta ya. Kalau seandainya dia curang dengan temuannya itu, ya hanya seperti itu rezekinya yang dia dapatkan. Tapi karena dia jujur menyampaikan kepada pemiliknya, yang dia dapatkan berlipat-lipat. Dia dapat sepatu, dapat beasiswa sampai dikuliahkan, lulus sarjana, bisa sekian puluh kali lipat yang dia dapatkan imbalannya di dunia ya, apalagi di akhirat. Nah, kurang lebih seperti itulah ya, kita kalau memiliki sikap integritas, di antaranya adalah kejujuran, insya Allah kembalinya adalah ke kita sendiri. Nah, bagaimana membangun kepribadian dan karakter yang berintegritas ini? Banyak cara ya, di antaranya 3 hal ini, yaitu 1, membangun konsep diri yang positif. Kita hendaknya memiliki upaya ya, supaya selalu berpikir yang positif dan juga konsep diri yang positif, optimis dalam menyelesaikan masalah, memiliki karakter yang jujur, hati yang tulus, dan lain-lain yang sisi-sisi positif itu berusaha untuk kita miliki. Yang kedua adalah melihat integritas sebagai integritas pada seluruh bagian, sehingga kita punya rasa percaya, bekerja sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan aturan, kemudian pencapaian sasaran atau misi. Jadi taat kepada aturan. Ada kisah ya, bahwasanya pernah, ini kisah nyata, seorang mahasiswi yang cerdasnya luar biasa ya. Dia dari Indonesia mendapatkan beasiswa kuliah di Swiss S1 ya. Jadi karena luar biasa cerdasnya, si cewek ini, seorang putri ini, lulus tepat waktu. Pada saat selesai lulus, dia mau mengaktualisasikan dirinya, melamar kerja di sana. Tapi sudah sekian banyak tempat dia lamar untuk menjadi pegawai di situ, nggak ada satupun yang menerima. Padahal nilai IP-nya bagus, portofolionya bagus, tapi tidak ada yang mau menerima. Satu perusahaan pun nggak ada yang menerima. Terus dia penasaran ya, putus asa. Akhirnya dia tanya ke salah satu HRD di perusahaan yang dia lamar itu, apa kira-kira alasan penolakan ya? Banyak perusahaan yang dia lamar tapi nggak ada yang terima. Alasannya sederhana ya, bahwa pada saat si putri ini, cewek ini kuliah di Swiss itu selama 4 tahun kurang lebih, itu tidak pernah satu kali pun ada di dokumen, tidak ada bukti dia menggunakan tram, yaitu alat transportasi publik yang ada di sana. Tidak ada kartu, tidak ada data anak ini. Ini kan mengherankan ya. Jadi kesimpulannya apa? Kan nggak mungkin dia ke sana kemari tidak naik dengan kendaraan umum ya. Kan dia nggak punya kendaraan pribadi. Terus kesimpulannya apa? Ada 2 hal yang disimpulkan ya. Bahwasanya si anak ini adalah orang yang tidak jujur. Jadi dia memanipulasi ya, mungkin dia karena kecerdasannya luar biasa, memanipulasi sehingga tidak perlu membayar kartu untuk masuk tram itu. Kemudian yang kedua, dia tidak taat pada aturan. Tidak bisa diatur ya. Kalaupun dia direkrut jadi karyawan, nggak akan ikut prosedur yang ada di kantor itu, sehingga nggak ada satupun kantor yang menerima dia sebagai karyawati di sana. Nah itulah sebuah pelajaran bagi kita, bahwasanya kecerdasan itu bukan
satu-satunya modal sukses ya. Bukan soal kepintaran, bukan soal IQ-nya, tapi menurut penelitian yang menjadikan proses sarana kita menjadi sukses itu adalah karena mental kita ya, adaptasi kita, dan juga diantaranya adalah integritas kejujuran kita itu. Maka melihatnya di situ ya, utuh kejujuran itu investasi bukan hanya saat ini tapi investasi jangka panjang. Yang ketiga adalah mengenali konsep dari integritas sebagai keterampilan, sebagai pedoman, sebagai bangunan yang kokoh, sebagai benih yang kita tanam, yang mana hasilnya akan kita panen pada saat waktunya nanti. Yang terakhir ya, ada beberapa pelajaran ya daripada tokoh bangsa, yaitu diantaranya ini, yaitu dari kesederhanaan hidup Bapak Haji Agus Salim ini yang paling kiri ya. Beliau ini luar biasa ya, memiliki kecerdasan luar biasa, menguasai 9 bahasa asing dan senantiasa juara kelas ya, bintang kelas, kecerdasannya luar biasa. Suatu saat Agus Salim ini mendapatkan kesempatan beasiswa untuk belajar di luar negeri, masuk fakultas kedokteran, tapi nggak diterima. Kenapa? Karena sebenarnya saat itu yang berhak mendapatkan beasiswa adalah R.A. Kartini. Tetapi karena Kartini saat itu mau menikah, sehingga tidak menerima beasiswa itu dan diberikan rekomendasi kepada Agus Salim. Tapi Agus Salim tidak mau nerima ya. Belajarnya di Belanda sana. Tidak mau nerima karena merasa itu bukan haknya. Nah, jadi sampai seperti itulah ya, bagaimana kencengnya, lurusnya Agus Salim pada saat itu. Dan beliau walaupun pernah menjadi menteri, tetapi hidupnya sangat sederhana. Rumahnya masih kontrak, atapnya banyak yang bocor, kalau hujan juga banyak air yang masuk, dalam keadaan yang sangat-sangat bersahaja yang luar biasa. Kemudian contoh kedua, itu nomor 2 dari kiri ya, yaitu Pak Hugeng Iman Santoso ini. Beliau pernah menjabat menjadi Kapolri ya pada saat itu, mungkin tahun 68 sampai 71-an waktu itu ya. Dalam proses karirnya ini beliau pernah menutup toko kembangnya karena istrinya punya usaha ya, usaha bunga. Ditutup pada saat beliau mau dilantik menjadi salah satu pejabat di suatu provinsi ya. Istrinya bingung kenapa ditutup. Alasannya begini, kalau saya masih dianggap punya toko bunga ini, nanti orang-orang yang menginginkan atau yang ada berkepentingan dengan saya, mereka akan banyak membeli bunga dari toko ini dan akan menjadikan toko-toko yang lain pesaingnya itu sepi karena mereka punya pamrih dengan toko ini ya. Itu sikap daripada Pak Hugeng ini ya. Jadi sampai seperti itulah kejujurannya. Beliau pernah di momentum yang lain ditempatkan menjadi salah satu pejabat di Kapolda ya, di Sumatera Utara. Kebetulan saat itu rumah dinas masih ditempati oleh pejabat yang lama, terus beliau tinggal di hotel beberapa hari. Terus ketika rumah dinasnya siap, beliau menempati bersama keluarga. Betapa herannya, sudah banyak perabotan mewah di situ. Maka beliau meminta supaya perabot-perabot mewah dikeluarkan dan yang disisakan hanya yang secukupnya saja. Ternyata beberapa hari berikutnya baru diketahui yang mensuplai perabot-perabot mewah itu adalah dari para bandar judi ternyata, yang punya kepentingan dengan saat itu ya, beliau sebagai direktur kriminal ya, mungkin kalau sekarang seperti serse begitu ya. Nah jadi sampai seperti itu. Kemudian ada kisah keteladanan dari Baharudin Lopa ya. Beliau ini juga luar biasa ketegasannya ya, dan juga keberaniannya. Pernah menjadi jaksa agung saat itu. Pada saat beliau berdinas di Sulawesi Selatan menjadi Kajati, kepala kejaksaan tinggi di sana, pernah mengadakan kunjungan ke satu kabupaten. Ya, kunjungan dinas lah. Kemudian saat pulang, beliau minta sopirnya berhenti. Ada apa Pak? Kata sopirnya begitu ya. Dia bertanya, tadi yang mengisi bensin siapa? Kata sopirnya Pak Jaksa yang isi.
maka minta supaya kembali ya ke kantor Kejaksaan Negeri pada saat itu dan menemui jaksa. Jaksanya diminta untuk menyedot bensin yang telah dimasukkan ke tangkinya itu karena si Pak Baharudin lupa sudah ada uang untuk membeli bensin ya. Jadi dari uangnya tidak mau diberikan oleh si jaksa tersebut. Nah, itulah luar biasa ya. Kemudian yang keempat yaitu kisah mesin jahit istri wakil presiden kita yaitu Bapak Muhammad Hatta ya. Jadi pada saat itu kita tahu Hatta luar biasa, orangnya juga sangat sederhana dan tegas ya. Beliau yang saat itu membuat kebijakan memangkas uang 100 menjadi 1 rupiah saat itu, sehingga istrinya yang sudah nabung seharusnya bisa untuk membeli mesin jahit, ternyata karena dipangkas uangnya oleh wakil presiden, maksudnya nilainya ya, itu nggak bisa lagi untuk membeli mesin jahit. Istrinya sempat protes tapi diredam, bahasanya kepentingan negara jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi, kan bisa nabung lagi kan gitu ya untuk beli mesin jahit itu. Nah, itulah luar biasa kesederhanaan Muhammad Hatta. Kemudian Bapak Soekarno sebagai presiden kita saat itu juga luar biasa. Beliau pantang mengambil fasilitas negara. Pada saat beliau sudah habis ya masa presidennya saat itu dan meninggalkan istana negara, berpesan kepada anak-anaknya, kepada Guru Soekarno Putra saat itu dipesan, Mas Guru nanti jangan mengambil apa-apa yang itu fasilitas negara ya. Lukisan-lukisan itu bukan punya kita, itu punya negara, jangan diambil. Maka saat itu beliau keluar dari istana negara hanya memakai kaos oblong dan celana warna hitam saja, dan mengendarai mobil VW Kodok itu tidak mengambil apapun dari fasilitas negara. Luar biasa ya. Kemudian ada kisah lagi yang ke-6, kisah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ditilang. Pernah suatu saat beliau melakukan perjalanan ya, di Pekalongan ya. Pagi-pagi ya, pada saat itu salah jalan, akhirnya disemprit oleh brigadir polisi ya. Apa kesalahannya? Seharusnya ini satu jalur, tapi beliau salah jalur. Kemudian ketika diminta surat-surat, kalau dulu zaman ini ya, istilahnya rebuesnya mana? Ketika diketahui wah ini namanya orang yang terkenal ini ya, saat itu maka polisi minta maaf, tapi oleh beliau ini tilang saja, tidak ada masalah. Jadi ditilang dengan prosedur yang murni. Kemudian bahkan si polisi ini nantinya diminta oleh beliau bertugas ke Jogja, akan mendapatkan kenaikan pangkat. Jadi beliau malah memberikan apresiasi. Kemudian ada contoh lain dari Muhammad Nasir. Beliau pada saat pertemuan internasional, kemeja bajunya itu ada tambalannya, dijahit sendiri. Ternyata beliau hanya punya 2 baju dinas saat itu, dipakai dalam kondisi tambalan, sehingga orang-orang ya maksudnya staf-stafnya merasa kasihan dan mereka urunan untuk membelikan baju kepada Pak Muhammad Nasir. Luar biasa ya. Inilah para tokoh bangsa kita, keteladanan yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi pada kita sebagai pelanjut perjuangan mereka. Tidak semata-mata kita, mohon maaf ya, bahasanya aji mumpung dengan apa yang kita hadapi saat ini, tapi kita harus merasa bahwasanya semua apa yang kita lakukan ada konsekuensinya, ada dampak yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka itulah harus kita waspadai dan harus kita miliki sikap integritas dan moral yang baik dalam rangka untuk menuju kepada kejayaan bangsa dan negara kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita manfaatkan momentum bulan puasa Ramadan dengan hati yang tulus, hati yang bersih, dalam rangka untuk mengokohkan integritas dan moral bangsa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.